البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita masuk pada pembahasan zakat dari hasil bumi. Qala al-'allama as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa amma sadaqatul khariji minal ardi minal hububi was-thimar faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa fima duna khamsati awsuqin minat tamri sadaqah. Hadis muttafaqun alaih. Adapun tentang zakat dari hasil bumi berupa biji-bijian atau buah-buahan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak ada pada hasil bumi yang kurang dari 5 wasak berupa tamar itu zakat. Atau dengan kata lain, apabila tamar kurang dari 5 wasak, maka tidak ada zakat padanya. Hadis ini akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim min hadits Abi Sa'id Al-Khudri wa ghairihi. Wa qad dalla ala wujubiha min al-Qur'ani qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dalil tentang wajibnya zakat dari hasil bumi, yaitu hasil pertanian, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berinfaklah dari yang bagus-bagus dari hasil usaha kalian dan dari hal-hal yang kami keluarkan dari muka. Baik. Yahya, kepalanya berat. Wa qauluhu wa atu haqqahu yawma hasadih, dan tunaikanlah haknya pada hari panennya. Nah, letakkan di meja. Jadi dalil umum, wa atu haqqahu yawma hasadih, tunaikanlah haknya yaitu zakatnya pada hari panen. Wa ajma'al ulama ala wujubiha fi arba'at, dan para ulama telah berijma' tentang wajibnya zakat pada 4 jenis hasil bumi, yaitu al-burru wa sya'ir dari jenis biji-bijian, bur dan syair, ya, biji-bijian gandum dalam bahasa kita. Wa tamru wa zabib dari jenis buah-buahan. Tamar kurma dan zabib adalah apa? Anggur yang telah dikeringkan. Baik. Dan telah kita lewati pada pembahasan
tentang jenis-jenis yang dizakati pada pertemuan yang lalu, akhwani fillah, bahwa untuk zakat hasil bumi yang rajih terbatasi pada 4 hal ini. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menyatakan dengan tegas lafaz pembatasan. Tayyib dibatasi hanya pada 4 hasil bumi tersebut, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bisa dirujuk kembali. Qala wa aktsarul ulama'i ala anna zakatal khariji minal ardi tajibu fi kulli habbin mat'umin. Dan mayoritas para ulama atau kebanyakan para ulama mereka menyatakan bahwasanya zakat dari hasil bumi, tanaman-tanaman itu wajib pada setiap habbin mat'um, yaitu apa? Biji-bijian yang dimakan. Biji-bijian yang dimakan seperti kal aruzzi, seperti ruz. Apa aruz? Hendak ya Hakim? Al aruz apa? Makanan tiap hari apa? Beras. Nah, baik. Waddakhan. Dabatnya ikhwan dengan mendomah dal ad-dukhnu. Jawawut ini juga tidak tahu apa itu jawawut. Kenari, biji kenari. Nah, pakan burung kenari itu biji-bijian. Baik, jawawut. Wallahu a'lam. Nah, adas. Nah, ini jenis kacang-kacangan. Wal hims apa? Tayyib, dabatnya al-himmas, sejenis kacang-kacangan. Ya, tempat kita aja banyak, ada kacang hijau, kacang tanah, kacang polong, kacang apalagi yang sudah jadi, ada kacang bawang, kacang telur, kacang ya. Nah ini pendapat jumhur, mereka memasukkan pokoknya intinya biji-bijian yang dimakan, entah itu sebagai makanan pokok ataukah sebagai ya makanan bukan pokok seperti kacang hijau. Paling orang bikin kacang hijau ya sekali, 2 kali atau beberapa kali. Baik, setelah itu kembali ke rus. Wa fi kulli thamarin yuddakhar. Kemudian pada setiap buah-buahan yang bisa disimpan, yuddakhar, bisa disimpan. Adapun buah-buahan yang tidak bisa disimpan seperti buah apel, buah mangga, buah jeruk, ini tidak bisa disimpan. Nah, paling beberapa hari sudah harus habis di pasaran. Setelah itu busuk. Nah, maka menurut jumhur, buah-buahan yang dikenakan zakat adalah buah yang yuddakhar. Apa makna yuddakhar tadi Ali? Yang bisa disimpan. Bisa disimpan lama. Wa yabqa wa yaktatuhun nas, dan bisa tetap bertahan lama, kemudian dijadikan sebagai makanan pokok manusia. Jadi makanan pokok katamar, seperti tamar. Nah, bisa jadi makanan tamar. Zabib ini bisa bertahan jangka lama, tahunan. Kismis ini juga dibutuhkan, apalagi daerah-daerah yang ada musim dinginnya. Wal lauz wal fustuq. Baik, lauz
Ini juga tidak tergambar buah badam apa itu. Nah, kemudian fustuk 6 kacang tanah. Wastadallu bihadithi la zakata fi habbin wala thamarin. Nah, mereka berdalil dengan hadis la zakata fi habbin wala thamarin, kemudian disebutkan nisabnya. Maksudnya tidak ada zakat pada biji-bijian dan buah-buahan selama belum mencapai 5 wasak. Menunjukkan pada asalnya kalau sudah mencapai 5 wasak maka wajib ditunaikan zakatnya. Baik. Akan tetapi ikhwan, telah kita ketahui bahwasanya hadis ini dhaif. Baik. Qala wal illatu fi wujubiha fi thimar hiya kaunuha muddakharah. Kemudian illah tentang wajibnya zakat hasil bumi pada buah-buahan dikarenakan dia itu muddakharah, dia itu bisa disimpan dalam waktu lama. Taib. Li'anna ma la yuddakharu la tukammilu fihi ni'mah wa la tatimmu maliyatuhu li'adami tamakkuni minal intifa'i fihi mustaqbalan. Alasannya dikarenakan yang tidak bisa disimpan itu kenikmatan tidak sempurna padanya, atau la takmulu fihi ni'mah, tidak sempurna kenikmatan padanya, dan tidak sempurna itu sebagai harta karena tidak bisa disimpan. Kalau tidak laku jadinya busuk. Ini kalau nggak bisa disimpan. Kemudian juga karena tidak memungkinkan untuk diambil kemanfaatan pada waktu yang mendatang, maka mereka ini mempersyaratkan buah-buahan itu yang yudakhar, yang bisa disimpan dalam jangka waktu lama. Baik. Cuman illah yang seperti ini illah istimbatiyah, illah istimbat saja, yaitu dari olah pikir para fuqaha. Mereka ketika Nabi menyebutkan tentang yang dizakati itu adalah zabib dan tamar. Zabib itu bisa tahan lama, tamar bisa tahan lama. Berarti alasannya kalau buah-buahan itu yang tahan lama. Ini illah istimbatiyah, tidak bisa dijadikan dijadikan penetap hukum, sehingga yang lainnya bisa menyelisihinya. Taib, yang lainnya bisa menyelisihinya. Kemudian fa'ala hadza la tajibu zakatu fil khadrawati walal fawakih allati la tuddakhar. Sehingga berdasarkan hal ini tidak wajib zakat pada sayur mayur dan buah-buahan yang tidak bisa disimpan. Ini kita sepakat dengannya. Wala tajibu fil buqul kal basali wal thumi wal qurathi wa nahwiha. Sehingga tidak bisa atau tidak wajib untuk dikeluarkan zakat pada pada sayur-sayuran seperti basal, basal? Bawang merah, bawang bombay, wasum, bawang putih. Qurath, ini qurath biasa daun bawang itu yang hijau dan yang semisalnya. Faqad ja'at iddatu ahadits tufidu annahu laysa fil khadrawati zakah. Dan telah datang beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya tidak ada pada sayur-mayuran itu zakah, lakinnaha ahaditsu dha'ifah, akan tapi hadis-hadis yang dhaif. Wal qaulu bi adami wujubi zakati fiha huwa madhhabu 'ammati ahli ilmi, dan pendapat bahwasanya tidak wajib zakat pada sayur-mayur itu adalah pendapat keseluruhan ahlul ilmi.
Nah, ini ringkasan tentang pendapat dalam kitab yang kita baca tadi, dan dinisbahkan kepada kebanyakan para ulama. Dan telah kita singgung pada pertemuan awal bahwasanya memang tentang jenis hasil bumi yang wajib dizakati itu ada khilaf kuat di kalangan para ulama. Tapi cukup bagi kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'khudus shadaqah illa min hadhil arba'ah. Tidak boleh atau jangan kalian ambil zakat kecuali dari 4 jenis ini, asy-sya'ir wal hinthah waz zabib wat tamr. Pada hadis Abi Musa demikian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, la ta'khudus shadaqata illa min hadhil arba'ah. Dan hadis ini sahih. Disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Maka zahir konteks adanya takhsis. Adanya takhsis, dan dengan itu seorang akan nyaman. Kenapa? Karena pendapat yang lain ikhwan, mereka hanyalah mengkias. Makanya Syalbani rahimahullahu taala setelah menyebutkan pendapat beliau dan merajihkan bahwasanya yang rajih adalah 4 itu saja sebagaimana dalam Tamamul Minnah, beliau mengatakan wa bihi yartahul muslimu minal aqwalil mukhtalifah al mutadharibah wallati laisa 'alaiha siwar ra'yi. Dengan ini seorang muslim akan nyaman, terbebas dari pendapat-pendapat yang bermacam-macam dan saling bertentangan, yang tidak ada atasnya kecuali pemikiran saja. Kenapa? Karena mereka yang mengkiaskan juga bermacam-macam ya kawan. Ada yang mengkias yang penting bisa ditakar. Berarti yang tidak bisa ditakar tidak masuk dalam kategori yang wajib zakat. Yang lainnya yang penting itu sebagai makanan pokok, yang bukan makanan pokok tidak terkena zakat. Ini juga hasil olah pikir saja. Makanya pendapat yang rajih bahwasanya zakat untuk hasil bumi itu hanya terbatasi pada 4 jenis tadi. Dan ini telah sahih dari 3 sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, Abi Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal. Kemudian dari kalangan fuqaha, ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat Hasan al-Basri, demikian pula Muhammad ibn Sirin, Imam Ats-Tsauri, Imam Asy-Sya'bi, dan Abdullah bin Mubarak. Sehingga dari sini kita ketahui dari a'imah arba'ah yang berpendapat seperti ini cuma Imam Ahmad pada satu riwayat. Berarti beliau memiliki riwayat yang lain. Makanya tidak heran kalau dikatakan mayoritas para ulama mengkias dalam masalah ini, yaitu pada selain 4 perkara tersebut. Baik. Kemudian dalam hadis dibatasi 5 wasak. Wal wasaqu 60 sa'an fayakunu nisabu lil hububi wa thimari 300 sa'. Sedangkan wasak itu jumlahnya 60 sa'. Wasak itu satuan apa? Takaran atau timbangan? Takaran. Untuk ditakar ya kawan. Berarti misalnya pakai keranjang, masukin keranjang, berapa keranjang? Itu. Kenapa? Karena satu wasak itu 60 sa'. Berarti takaran ini kan gede. Satu wasak 60 sa'. Baik, fayakunun nisab lil hububi wa thimar 300 sa'. Sehingga nisab untuk hasil bumi ini jumlahnya berapa? 300 sa'. 300 sa'. Karena 60 kali 5. Bisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sa' Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang menjadi patokan pada asalnya adalah dengan
ditakar. Cuman pada zaman sekarang kebanyakan penggunaan dengan ditimbang. Maka butuh untuk dicari kesetaraannya dalam timbangan. Walaupun ini tidak akan valid, karena takaran itu menghitung volume, sedangkan timbangan itu menghitung berat. Sehingga para ulama pun memperkirakan. Kalau yang ditakar itu misalnya syair, itu tentunya beratnya akan beda dengan kalau yang ditakar itu adalah zabib. Karena zabib itu barangnya ringan, ya kan? Bentuknya gede-gede. Satu sok zabib ketika ditimbang dibandingkan dengan satu sok kurma, berat mana? Kurma, ya kan? Atau ditimbang dengan satu sok syair, jelas akan berat satu sok syair dibandingkan satu sok zabib. Dari isi berat. Maka para petugas zakat mengambil patokan dengan dengan takaran. Tapi ketika dibutuhkan untuk diubah ke bentuk berat, ya tadi sekitar satu sok sekitar 3 kilo, misalnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah misalnya dalam masalah ini. Baik. Kemudian penghitungan wasak ini kapan? Yang menjadi patokan 5 wasak itu dihitungnya kapan? 5 wasak itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa tu'tabarul khamsah wa tu'tabarul khamsatul awsuq ba'da tasfiyati fil hubub wal jafafi fit thimar. Dan yang menjadi patokan dalam menghitung 5 wasak itu yaitu setelah dibersihkan pada biji-bijian, yaitu biji-bijian sudah kering, sudah dibersihkan dari kotoran. Berarti sudah hasil bersih, ya, hasil bersih sudah kering. Itu ketika ditakar 5 wasak. Makanya dari sini kita ketahui kalau dengan berat tidak akan valid. Karena kalau berat kondisi basah dengan kondisi kering banyak mana? Berat basah. Taib. Sehingga kalau menakar basah dengan menakar kering, ya ini akan timbul perbedaan ketika ditimbang. Jadi patokan pada biji-bijian ketika sudah kering dan sudah dibersihkan. Sedangkan untuk buah-buahan yaitu kurma dan zabib itu setelah mengering. Ya, setelah mengering. Setelah mengering. Berarti sudah menjadi kurma, sudah menjadi zabib. Sehingga seandainya ketika panen dapatnya 10 wasak. 10 wasak, tapi setelah menjadi zabib kok kurang dari 5 wasak, maka tidak terkena zakat. Tidak terkena zakat karena kurang dari nisabnya. Baik. Oleh karena itulah nanti ada pembahasan namanya kharas. Ada petugas yang mengira-ngira dari panenan ini nanti kira-kira akan keluar berapa berupa zabib atau keluar berapa berupa kurma. Baik. Qala, perhatikan ta'liq. Fa idza balagat 300 sa' ba'da tasfiyati fil hububi wa ba'da al-jafafi fi thimar wajabat fiha zakah. Apabila telah mencapai 300 sa' setelah dibersihkan pada biji-bijian dan setelah kering pada buah-buahan, maka wajib padanya zakat. Wa in kanat aqalla min 300 sa' falaysa fiha zakah. Maka apabila kurang dari 300 sa' maka tidak ada zakat padanya. Wa sa'u adatun lil kaini wa laysa lil wazn. Dan sa' itu adalah alat untuk menakar, bukan untuk menimbang.
Wal farqu bainahuma annal kaila yakunu bi miqdaril hajm wal wazna yakunu bis-siqal. Perbedaan antara keduanya, kalau takaran itu kan untuk mengukur, ya menghitung kadar bentuknya, hajmnya. Taib, berarti besar kecilnya. Ini kail. Makanya diistilahkan volume, hitungan untuk volume kalau masa sekarang. Sedangkan wazan itu untuk Untuk menghitung berat. Qala miqdaru sa'i bil wazni mukhtalafun fih. Maka dari sini kadar sa' ketika diubah ke timbangan itu diperselisihkan. Qala Syekhuna Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarhil Mumti', inna miqdar as-sa'i an-nabawi yusawi ithnain sifar wa arba'in. Kadarnya kadar sa' nabawi menyerupai 2,040 jiraman minal bur. Baik. Berarti 2,04. Sebagian menukilkan 2,4. Baik. Di sini 2,04 gram dari bur. Wa dzakara annahu wajada sa'an fi ba'di kharabati Unaizah maktuban alaihi min al-kharij naqshan hadza milku fulanin an fulanin an fulanin ila an wasala ila Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dan beliau menyebutkan bahwasanya beliau mendapati sa' pada sebagian peruntuhan di Unaizah tertulis padanya di luar ada ukiran. Ini adalah sa' milik fulan dari fulan dari fulan, sanadnya sampai kepada Zaid bin Thabit. Qala Syekh wa tabartuhu bil wazni fa ataitu bi burrin razin wa mala'tu hadzal ina wa wazantuh. Fa'idha huwa muqaribun lima dzakarahul fuqaha. Nah, kemudian Syekh mengatakan aku pun kemudian berupaya untuk menakar tadi dengan bur yang rozin, pertengahan yang bagus. Nah, yang bur bagus, tidak pecah-pecah. Kemudian dipenuhi pada takaran tersebut, kemudian ditimbang. Dan aku dapati mendekati apa yang disebutkan oleh para fuqaha. Baik. Kemudian di sini disebutkan penukilan dari Yusuf Qardawi, tidak perlu kita membacanya karena Yusuf Qardawi tidak muktamad pada penukilannya. Baik, dan tidak perlu kita menyebutnya. Kemudian yang kebanyakan dari para ulama kita, apalagi di negeri kita yang menggunakan beras, ketika setarakan lebih dari 2,5, terkadang 2,7. Maka kalau seseorang ingin hati-hati, maka ambil 3 kilo. 1 sa' setara dengan 3 kilo berupa beras. Ini penting nanti dalam pembahasan zakat bagi siapa-siapa yang tidak memiliki takaran sa' nabawi. Baik. Dan tentunya sebagai tanbih, ketika menunaikan zakat fitrah dia harus meniatkan zakatnya 1 sa', bukan zakat 3 kilo. Tidak ada zakat 3 kilo, tidak ada zakat 2,5 kilo, tidak. Tapi zakat fitrah 1 sa'. Dia niatkan zakat fitrah 1 sa'. Adapun kelebihannya, kalau ada kelebihan maka itu diniatkan sedekah biasa. Itu dalam hatinya demikian. Baik, zakat 3 sa', kemudian kelebihannya sebagai apa? Sebagai sedekah biasa. Tapi kalau kurang dari 3 sa' maka tidak sah. Maka ini harus hati-hati. Lebih baik
melebihkan dengan meniatkan kelebihannya sebagai sedekah. Tidak boleh meniatkan kelebihannya sebagai zakat fitrah juga. Kenapa? Karena jadinya bid'ah. Sebab zakat fitrah itu hanya 6. Kadarnya berapa? 1 sok. Nah, tidak ada 1 sok lebih 6 setengah sok atau yang lain. Tapi 1 sok. Setelah itu niatkan sisanya zakat, niatkan sisanya sedekah biasa. Baik, mungkin itu dulu. Nakta'i bihadza subhanakallah.